Halo guys, balik lagi sama gua Outlook Crypto. Setelah sekian lama, gua balik lagi karena kesibukan sehari-hari seperti kerja dan trading dan sulit untuk mengatur waktu di kala kesibukan tersebut. Baru kali ini lagi saya upload video lagi. Thanks yang masih mau nonton video ini. Oke, kita langsung disclaimer on aja. Kalian do your own risks. Resiko di tangan kalian masing-masing dan hati-hati penipuan yang mengatasnamakan kami, Outlook Crypto. Oke, hari ini saya nggak mau kasih sinyal, tapi saya lebih baik kita analisa bareng aja. Karena menurut saya, analisa bareng itu lebih menyenangkan. Dan kalau saya kasih sinyal, itu tergantung kalian kapan masuknya. Kalau kalian nonton video ini eh, minggu depan, berarti kan sinyal itu sudah belum tentu masih berlaku. Oke, bahkan beberapa jam setelah video ini rilis saja masih kurang berlaku. Oke, hari ini kita seperti biasa kita dikasih lihat market Bitcoin. Setelah sekian lama turun dan turun, akhirnya dia sudah hampir mencapai titik supportnya. Bahkan bisa dibilang sudah mencapai titik support. Ya kan? Sudah garis lurus. Nah, sekarang kita sudah tahu titik supportnya. Apakah ini waktu yang tepat untuk kita beli Bitcoin lagi atau kita investasi kripto lagi? Kita belum tahu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini kita coba bikin Elliott Wave. Dari 1, 2, ternyata gagal. Bukan harusnya seperti ini, tapi gagal. Sudah terjadi pembalikan tren. Nah, ketika pembalikan tren ini, kita seharusnya menunggu. Biasanya ABC. 1, 2, 3 mungkin. Mungkin seperti itu singkatnya. Oke, kita hapus lagi. Elliott Wave pasti terjadi. Kita tentukan lagi support resistennya. Oke. Supportnya kita sudah temu dan kita tentukan titik resistennya. Resisten kuat ada di sekitar sini di 50 ribuan. Di sini terdapat support kuat. Oke. Dari yang kita lihat tidak ada pola. Tidak ada pola untuk pembalikan arah. Entah itu falling wedge, double bottom, kita belum lihat. Lalu kita mungkin bisa perbesar time frame-nya di 4 jam. Di 4 jam, kalau di sini saya lihat kita tarik trend line di sini. Tarik lagi trend line di sini. Mungkin bisa dikatakan ini adalah pola falling wedge. Sehingga dia break dan naik. Tetapi nggak lama dia membentuk pola double top. Sehingga terjadi pembalikan arah lagi. Pembalikan arah dan terus. Nah, sekarang berada di titik support kuatnya. Dan belum ada pola di time frame 4 jam. Kita mungkin bisa perbesar lagi time frame. Tidak apa, selama tidak ada pola yang kemungkinan di time frame mayornya, time frame besarnya. Kita bisa perbesar lagi. Kalau kita tarik trend line seperti ini mungkin dia sedang emang berada di trend turun. Kalau kita tarik trend line lagi seperti ini,
seperti ini. Nah, mungkin di sini kita coba mungkin jangan trendline tapi paralel karena channel. Kita bikin channel coba. Apakah membentuk? Ya, bisa dibilang seperti membentuk, tapi saya agak kurang yakin dengan channel ini karena terdapat fake out dan hanya baru sekali pantulan saja di garis bawahnya itu. Jadi hati-hati, kita tidak bisa bilang channel. Oke, di sini terdapat trendline biasa, garis lurus. Apakah sudah dan kita bisa menunggu hingga break? Mungkin terjadi pembalikan arah. Tapi di lebih kecil lagi kita coba tarik sini. Oke, di sini terdapat trendline lagi. Jadi berhati-hatilah. Bersiaplah mungkin adalah sudah pembalikan arah atau mungkin akan membentuk pola lagi di time frame major. Kita harus menunggunya. Entah itu double bottom, entah itu pola uh, simetrikal atau pola dua arah, kita belum tahu. Kita harus tunggu terjadinya break dulu. Coba kita perbesar lagi. Diperbesar mungkin kita tidak bisa lihat apa-apa karena kita hanya akan menjadi scalping saja kalau seperti ini. Oke, itu untuk Bitcoin. Kita hapus saja karena ini tidak terlalu penting. Maaf, salah lagi. Oke, trendline-nya saja. Trendline ke bawah. Kita tunggu hingga break mungkin. Selanjutnya koin nomor 2 kita lihat Ethereum. Di daily time frame dia dibanting gila-gilaan. Dibanting gila-gilaan dan saya kira awalnya ini adalah pola falling wedge karena membentuk garis seperti ini. Tetapi dia malah lebih jebol trendline bawahnya. Biasanya di sini ada kemungkinan besar Ethereum akan mengalami penurunan lagi atau sekarang sedang retest ini, kita belum tahu. Tergantung dari market Bitcoin. Mungkin kalau market Bitcoinnya support, maka Ethereum bisa langsung naik. Oke, kita coba perbesar time frame-nya. Di time frame 4 jam, saya tidak melihat pola sama sekali di sini. Begitu juga mungkin di 1 jam. Oke, 1 jam juga saya tidak melihat. Coba kita tarik garis seperti ini. Oke, terdapat trendline, Mbak, seperti bullish. Trendline bullish. Mari kita coba untuk mungkin ini adalah channel bullish channel. Kita coba lihat. Bullish channel. Bullish channel ini bisa dibilang cukup baik. Apakah dia akan masuk lagi ke dalam pola falling wedge-nya dan tembus pola atas trendline atas falling wedge? Berarti itu sudah menjadi pola bullish seutuhnya. Karena ketika pola satu arah seperti falling wedge, double bottom, itu dapat dibilang seperti fake out, itu ada kemungkinan bahwa dia hanya fake out sebentar, hanya tembus sebentar dan dia akan melanjutkan tren yang seharusnya terjadi di pola tersebut. Oke,
sekian untuk Ethereum. Kita tunggu saja, tergantung market Bitcoin-nya. Selanjutnya kita coba lihat Binance Coin. Di sini kita tidak bisa bilang di sini ada support major, support kuatnya, karena support kuatnya menurut saya ada di sini. Dan masih jauh sekali untuk ke support. Mungkin ada semi support di sini. Yang saya bisa bilang ini nggak terlalu kuat, tapi dapat memantulkan lagi. Oke, di sini masih terlalu jauh menurut saya. Ada support kecil di sini mungkin. Apakah dia akan naik atau tidak? Kita belum tahu. Coba kita perbesar time frame-nya. Di time frame 4 jam kita bisa lihat bahwa ada pola, bukan pola, lebih tepatnya sebuah trendline seperti ini. Trendline seperti ini tidak begitu bagus karena saya bisa bilang trendline ini adalah trendline yang salah. Karena seharusnya ketika trennya bearish atau turun, seharusnya trendline itu ada di titik resistennya. Mungkin seperti ini. Tetapi dalam hal ini tidak bisa dibilang trendline yang bagus. Oke, itu time frame 4 jam. Kita hapus saja trendline-nya, tidak berguna. Kita coba perbesar di 1 jam. Di 1 jam seperti biasa, seperti yang lainnya juga, terdapat trendline. Trendline bullish berarti trennya ini sedang bullish di time frame 1 jam. Untuk pembalikan arah mungkin kita bisa berpatokan pada candle, atau bagi yang masih pemula bisa gunakan beberapa indikator seperti stochastic, RSI, MACD juga bisa. Oke. Di sini kalau saya lihat, kalau kita tarik garis, saya nggak bisa bilang ini adalah pola falling wedge, tapi ini masih trend bullish. Oke. Cukup. Kita belum tahu pergerakan apakah dia akan lanjut naik atau turun. Sekarang kita lanjut ke koin keempat, yaitu Cardano atau ADA. Oke. Di Cardano ini sepertinya sedang berada di titik dekat sekali dengan titik support. Kalau di sini kita bisa bilang supportnya ini agak-agak lebar, karena saya agak sulit menentukan supportnya. Mungkin semi support di sini, support dan supportnya kuatnya di sini. Jadi saya tarik gambar persegi saja untuk memudahkan kita. Dan kalian mungkin bisa pasang cut loss di daerah sini. Cut loss. Kalau saya gunakan cut loss biasanya 1% melebihi 1-2% melebihi resisten. Oke, mungkin di sini cut loss saya. Di ya di 990 mungkin. Cut loss saya. Di daily time frame, saya kurang melihat adanya pola di sini. Tetapi ini adalah benar-benar tren bearish dan sangat berbahaya. Kita dilarang melawan tren. Oke. Kita coba perbesar di 4 jam. Di 4 jam ternyata ini tidak seperti double bottom. Sudah tembus double bottom malah.
Oke. Dan sekarang sedang bearish. Akhir tahun kita bearish di kripto. Oke, di sini kita coba tarik garis lagi. Oh, mungkin di sini. Oke, saya melihat pola seperti falling wedge yang agak tajam mungkin. Dan akan ada pembalikan arah. Ketika ada pola falling wedge, saya biasanya menggunakan seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Tarik Fibonacci, extension Fibonacci-nya, gunakan pembalikan arah, terus taruh di titik paling bawah. Oke, mungkin di sini. Di sini adalah titik saya bakal take profit. Di sini 2 adalah titik take profit saya mungkin. Dan di titik sini mungkin take profit 2 saya. Area ini take profit 1. Mungkin saya kasih nama sedikit. Oke. TP1. Sini TP1 dan di sini TP2. Di sini TP2. Oke. Jadi bersiap saja ketika sudah break mungkin kita bisa ambil posisi long. Tapi ingat cut loss, jangan lupakan cut loss. Cut loss kalau seperti ini saya gunakan sebentar. Oh, tidak ada support terdekat. Mungkin kita bisa gunakan yang namanya ini. Posisi penjualan pembelian. Kita bandingkan saja coba. Ini kita gunakan 3:1. Oke, di sini mungkin. Di sini posisi 3:1, stop lossnya di sini. Bagi yang sudah kelewatan nonton video ini, jangan masuk karena akan sangat bahaya. Dan ingat, resiko ditanggung masing-masing. Ini hanya analisa pribadi saya. Menurut saya lumayan, 30% target dengan resiko 10%. Bagi yang masuk future, trading future, gunakan resiko 5 kali saja untuk posisi yang ini, oke? Kita coba cari koin yang lain. Contohnya XRP mungkin. XRP ada koin bagus dan seperti Cardano dia sedang turun. Oke, di XRP kita lihat. Mungkin saya bisa bilang sekarang XRP benar-benar ada di support. Sebentar. Mungkin begini. Terlalu tinggi. Oke, di support dan resisten terdekat. Di sini ada resisten. Di sini ada support, resisten, dan area konsolidasi tepatnya. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah ini akan bullish atau break. Kita tunggu saja, kecuali ada pola. Kita perbesar time frame seperti biasa. Oke, di time frame 4 jam ada tren bearish, lurus sekali seperti ini. Bearish. Dan saya kurang melihat adanya pola. Oke, di sini ada saya tidak bisa bilang ini falling wedge. Kenapa? Karena pantulannya masih agak kurang. Oh maaf, di sini pantulannya agak kurang. 1 harusnya di sini 2, 3, 4 mungkin di situ. Seharusnya seperti itu, tapi di sini ada kekurangan pantulan dan tidak menyentuh trend line bawahnya.
Maaf, ini hanya salah. Oke, trendline bawah. Di sini, jadi berhati-hatilah kalau kalian mau masuk XRP, boleh risiko ditanggung masing-masing. Gunakan extension Fibonacci lagi seperti tadi, menurut saya itu adalah langkah yang tepat untuk kali ini. Oke. Di titik 1 dan sini TP2, sini dan sini adalah TP1. Itu kalau kalian mau. Tetapi saya kurang yakin untuk XRP ini. Jadi saya mungkin tidak akan masuk. Lalu kita coba cari koin-koin lain. Kita coba koin yang bagus seperti apa ya? GRT. Banyak orang yang saranin GRT, invest GRT aja. Invest koin GRT bagus katanya. Tapi saya belum cek fundamentalnya. Oke. Di sini maaf. Ini bukan daily time. Oke, daily time frame. Di daily time frame kita sedang berada di ambang break atau tidak menurut saya. Karena di sini ada resisten dan di situ ada support. Belum bisa dibilang ini break, tapi mungkin akan tetap bearish. Ada kemungkinan bearish. Oke. Kalau dari Elliott Wave mungkin dia udah di sini berbahaya mungkin. Sudah mungkin seperti ini. Elliott Wave sampai di sini. Yes. Ada kemungkinan begitu Elliott Wave. Tapi kita belum tahu. Berhati-hatilah. Kita coba perbesar time frame di 4 jam. Di 4 jam kita coba tarik di sini terdapat support karena tidak supportnya ada 2 pantulan yang saya bilang pas, ini persis banget, detailnya pas banget. Jadi mungkin saya taruh situ, lalu kita coba tarik trendline bawah. Mungkin ini bisa dibilang broadening, pola broadening, yaitu pola kayak pola perluasan tapi kebalikannya dari ascending triangle mungkin. Kita tapi belum tahu lagi. Jangan masuk, berbahaya. Tunggu hingga break mungkin. Biasanya karena ascending ini adalah berarti polanya akan dominan naik. Tidak menutup kemungkinan akan turun. Kita coba jalur 1, 2, 3, mungkin 4, mungkin turun lagi, biasanya seperti itu, dan baru naik. Atau ada kemungkinan di sini juga break. Adanya kemungkinan sini break dan terus bullish. Oke, ini saya ganti. Tidak ada salahnya kita ngelong, tapi tetap berhati-hati untuk GRT karena katanya ini koin bagus. Tunggu hingga break. Menurut saya alangkah baiknya untuk menunggu hingga break resisten untuk long. Untuk nge-short, saya kurang yakin nge-short sekarang, tapi terserah kalian, risiko tanggung masing-masing. Kita coba cari lagi. Oke, kita coba lihat Bake. Di time frame, daily time frame dulu. Oke, Bake adalah koin yang bisa dibilang belum ada impact selama di Binance. Belum ada kenaikan. Hanya swing dan belum ada kenaikan yang berarti. Kita coba lihat
di time frame 4 jam ya. Oke, di time frame 4 jam, kalau saya lihat, coba kita tarik trend line. Oke, trend line sudah membentuk. Coba kita tarik lagi trend line dari sini ke sini. Oke, sepertinya saya melihat ada sebuah channeling, bearish channel. Kita coba ganti paralel. Oke, ini adalah sebuah bearish channel dan seharusnya kalau kita tarik dari 1, 2, harusnya seperti itu kemungkinan, atau bisa dibilang flag juga ini kalau benar-benar terjadi flag dan didukung oleh Bitcoin, maka ada kemungkinan bakal naik. Oke, berhati-hati sajalah. Di sini koin ini adalah koin ya masih murah dibilang, belum ada impactnya, karena setahu saya yang listing di Binance itu adalah koin-koin yang berfundamental bagus. Dan di sini ada Bake, harga murah. Jumlah koin setahu saya juga tidak terlalu banyak, emang gampang diambang-ambang gitu, gampang dimanipulasi. Oke, itu Bake. Masih ada beberapa menit hingga 30 menit. Kita akhiri di menit 30 saja. Oke, kita coba. Oh, sekarang sedang metaverse. Ada koin mana? Coba kita lihat mana. Kita lihat time frame, daily time frame-nya dulu. Oke, dari berita metaverse berapa klok. Oke. Di sini saya tidak melihat. Mungkin di sini ada sebuah support resisten. Di sini ada resisten dan di situ ada juga support di daerah sini. Sini resisten dan di sini support. Oke. Kita coba perbesar time frame-nya di 4 jam. Di 4 jam kita coba tarik trend line. Seperti ini mungkin. Kurang lebih seperti itu. Dan saya tidak melihat adanya pola. Mungkin ini bisa jadi pola double bottom. Mungkin ada kemungkinan double bottom. Tapi saya agak kurang yakin karena ini tidak sejajar dengan resistennya. Ini resisten di sini dan ini resistennya supportnya di sini. Plus di sini supportnya di sini. Tetapi plus ini supportnya di sini. Jadi saya nggak mau bilang ini double bottom. Hanya seperti double bottom kalau kita lihat di daily time frame mungkin. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita coba lagi refresh. Sepertinya agak berat ya karena saya recording. Oke, dari mana mungkin kalau kita lihat lagi ini tidak sesuai. Kita lihat daily time frame-nya. Oh, ternyata tidak bisa dibilang double bottom di daily time frame. Mungkin kita coba andalkan sedikit indikator untuk yang ini kali ini. Di indikator MACD, di sini bisa dibilang akan menjadi pembalikan arah, mungkin bukan pembalikan arah, akan terjadi bullish sementara waktu untuk beberapa candle untuk time frame 4 jam. Tapi trennya kalau kita lihat trennya ini masih adalah tren bearish.
Jadi hati-hati. Oke. Di stokastik kita bisa lihat apakah akan terjadi persilangan ke atas dan menjadi bullish lagi. Kita belum tahu. Di sini juga bila mungkin akan terjadi bullish, benar, mungkin bulan depan akan terjadi bullish market kripto itu. Menurut saya sedikit yakin dengan itu berdasarkan analisa saya. Oke, mungkin sekian untuk analisis outlook kripto hari ini, kali ini. Thank you. Kita sudah kehabisan waktu. Saya nggak mau upload terlalu lama karena ya memorinya penuh mungkin nanti. Thanks. Jangan lupa donate. Kalau kalian mau request outlook bisa ke Saweria kita donate, dan saya bakal kasih hasilnya di link Telegram, grup Telegram kita. Oke. Terus berkarya, jaga psikologi trading kalian, money management yang baik, sehingga kalian mungkin akan mencapai kebebasan finansial kalian sendiri di dunia trading. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan kalian akan untung dengan analisa kita. Dah.